Silakan sambut tuan rumah pesta malam ini. Kebanggaan Grup Y. Nona Ye Menling. Terima kasih semuanya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Tamu terhormat dan kolega tercinta. Terima kasih telah hadir di pesta malam ini. Sejak saya berdiri di sini, Saya secara resmi kembali. ke keluarga besar Grup Y. Sekarang hati saya sangat bersemangat. Berkat kerja keras para senior dan rekan-rekan sekalian, Grup Y mencapai prestasi hari ini. Dan saya beruntung bisa berdiri di sini bekerja sama dengan kalian. Ini membuat saya merasa bahagia sekaligus tertekan. Tapi saya ingin meyakinkan kalian. Karena saya telah mengambil tanggung jawab ini, saya pasti akan bekerja dengan sepenuh hati. Tidak akan mengecewakan harapan kalian. Ada yang bilang anak orang kaya hanya seperti vas. Saya ingin tunjukkan pada mereka bahwa ada juga vas yang tidak mudah pecah. Terima kasih semuanya. Frank. Menling. Sudah 10 tahun tidak bertemu, ya kamu tidak lupa saya kan? Masa bisa lupa? Waktu di Australia kamu sangat baik pada saya. Mark selalu cemburu padamu. Terima kasih kamu masih sama. Tidak banyak berubah, masih tampan seperti dulu. Bukannya kamu ke Selandia Baru untuk berkembang? Bagaimana dengan Marek? Kami sudah bercerai. Menling kalian kenal ya? Tentu saja kami kenal, kami kuliah bersama di Australia. Kami dulu adalah teman baik. Menling, selamat atas pelantikanmu hari ini. Selamat apa, cuma meneruskan usaha ayah saja. Siapa ini? Saya perkenalkan, ini Nona Yulina, Direktur Keuangan perusahaan kami. Halo Nona Yu, selamat ya. Dia sudah lama keluar. Banyak situasi di sini tidak dia ketahui. Perlu perhatian lebih dari teman-teman sekalian. Paman Ye, tenang saja, Menling itu orang kita. Oh iya Menling, perusahaan kami sedang meluncurkan proyek properti baru. Tim pemasaran sedang mencari vendor. Aku tidak tahu apakah perusahaan Ye punya bisnis di bidang ini. Ada dong, pasti ada. Ini Pak Bai. Sekarang dia pengembang properti paling top di Rongcheng. Wah Paman Ye, Anda bercanda. Aku cuma karyawan biasa. Kalian ngobrol saja ya. Ayah jangan minum terlalu banyak. Oke. Menling. Hai. Kamu datang. Oh iya, perkenalkan. Ini Pak Bai dari Rongcheng, pengembang properti yang sangat sukses. Dan ini Steve. Oh, dia adalah Teman baikku, hai. Lucu. Menling, pakaianmu ini gimana sih? Cuma bisa kasih nilai 70. Next time dengarkan saran aku dulu ya. Harus fashionable, ngerti? Terima kasih. Kalau gitu kalian ngobrol dulu, aku ke sana dulu. Sebentar lagi ketemu lagi, permisi, terima kasih. Next time jangan pakai parfum yang terlalu menyengat, bikin pusing. Menyengat apanya? Ini parfum pala yang paling trendy, ngerti nggak sih? Kalau gitu aku permisi dulu. Selamat ya Nona Ye.
Kapan Nona Ye resmi bergabung? Bukannya aku sudah bergabung ya? Benar kata orang Nona Ye memang luar biasa. Katanya di Rongcheng ada kompetisi desain pengembangan properti tentang Sanfang Qisiang. Sepertinya itu tanggung jawabmu ya. Perusahaan kami juga ikut berpartisipasi kan? Aku ingin melihatnya besok. Sekalian mengenal Sanfang Qisiang. Bagus. Terima kasih. Menarik kamu milikku. Sanfang Qisiang. Bukan hanya tradisional masa lalu. Masih modern atau masa depan. Kami menyelenggarakan kompetisi kreatif ini untuk menampilkan ide-ide brilian kalian, mengungkapkan vitalitas budaya kuno, mengharumkan semangat nasional kita yang berharga. Kami ingin member di seluruh dunia. SNFNG Keqing membutuhkan warisan kalian. SNFNG Keqing perlu melangkah ke masa depan. Mari makan pir. Tangkap pencuri-pencuri. Tangkap pencuri, bayar aku untuk menangkap pencuri. Tangkap dia. Tangkap pencuri. Lao Zhao, ada apa ini? Ada pencuri Meli. Dia mencuri lukisanku, kamu jaga toko, aku akan lihat. Saya umumkan pemenang ketiga kompetisi adalah desain Bapak Lin Shuangcheng. Suara musim semi di Gang Hujan. Karya yang meraih juara kedua adalah dikirim oleh perusahaan konsultan merek Ye dari Shanghai. Desain iklan bergerak di gang. Berhenti, mau lari kemana? Tangkap pencuri, berhenti, tangkap dia. Selamat ya. Terima kasih, selamat untukmu. Terima kasih semuanya. Berhenti, tangkap pencuri. Kalian ngapain? Bangun, tangkap aku. Ngapain? Benar, tangkap dia, dia pencuri. Diam, jangan bergerak. Dia baru pencurinya. Polisi sudah membawanya. Dia baru pencurinya. Bukan ada polisi, aku akan membuatmu tidak bisa lepas dari kursi roda seumur hidupmu. Aku beradahu kamu akhirnya saya umumkan pemenang juara adalah renovasi toko daging Yan. Aku. Aku biarkan aku ambil hadiahnya. Aku, kalian salah. Aku menang. Setelah komunikasi darurat di tempat, karena pemenang juara bertindak tidak pantas dan mengacaukan acara, panitia kompetisi sepakat memutuskan mencabut kualifikasi pemenang Ma Liang sebagai juara. Kalian salah. Dengan juara kedua, perusahaan Ye dari Shanghai naik sebagai juara. Dan juara ketiga naik sebagai juara kedua. Selamat untuk mereka. Saya berbuat baik, kenapa gelar juara saya dicabut? Bisakah kamu tenang sedikit? Ada kesalahan. Tidak bisa lewat. Miss Ye, silakan pegang piala Anda. Terima kasih. Kamu tenang dulu. Lepaskan. Kasih ke saya.
bajingan. Pantas dipukul. Masalah ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Cepat minta maaf ke Miss Ye. Bisa minta maaf, suruh dia datang ke sini. Berdiri di sini dan minta maaf ke saya. Saya akan pertimbangkan untuk minta maaf ke dia. Kamu keras kepala ya, saya akan lakukan sesuai prosedur. Siapa takut siapa? Miss Ye, kamu mau melaporkannya? Tentu saja. Laporkan, apa kamu tahu saya tidak bisa ke sana? Kamu semakin menjadi ya. Awalnya ini hal kecil, tapi kamu sangat menyebalkan. Saya akan memberikan pelajaran. Adik kecil, kalau tidak kamu tidak akan besar. Siapa adik kamu? Kamu laporkan saya apa? Mengganggu bandara atau mencium orang jelek? Tidak punya apa-apa tapi so gaya ya. Kamu punya keberanian pergi cuci muka dulu baru kembali. Kalau kami masih mengenali kamu, saya akan gambar kamu dan pasang di dinding. Sepertinya kamu perlu bangun dengan baik. Oke, kamu cari masalah ya. Saya akan penuhi keinginanmu, petugas Chen. Saya juga akan menuntut orang ini atas tuduhan fitnah. Tolong bawa dia berobat. Ingat cari dokter hewan ya. Saya boleh pergi kan? Oh, boleh. Hei kamu. Maaf, ikat di sini dan jaga rumah baik-baik. Kalau tidak akan ada tulang untuk dimakan. Sampai jumpa. Kamu brengsek. Ini kamu yang cari. Kamu ngerti apa? Biarkan dia ngerti ya. Miss Ye. Apa ada masalah? Begini, saya ingin meminta maaf untuknya. Dia mulutnya tajam, tindakannya agak tidak jelas. Tapi hatinya tidak jahat. Dia temanmu. Semua tetangga lama, dari Sanfang Qisiang. Dia sejak kecil sudah tidak punya orang tua, kasihan ya. Jadi biasanya kita semua ngalah sama dia. Tapi nggak bisa karena itu terus dimanjain. Iya, nanti aku pulang bakal ngomongin dia. Aku nggak tahu gimana sifat aslinya. Tapi menurutku kamu orangnya baik, berhubung karena kamu. Aku bakal ngalahin dia kali ini. Oke, tolong tanda tangan di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Ayo pergi. Mau kemana? Lapar nggak? Ayo aku ajak makan tulang. Sudah, ayo pulang. Jian Ge. Aku tahu kamu orangnya setia kawan. Terima kasih ya. Nggak usah berlebihan, jangan bikin masalah aja, aku udah senang. Oke, aku ngerti. Ayo pergi. Jaga mulutmu itu. Aku ngerti kok. Proyek pengembangan properti. Setiap hari ada tapi hari ini beda. Karena ini di Sanfang Qisiang. Melakukan properti di sini bukan cuma sekadar bangun rumah, tapi juga membangun budaya dan semangat. Tapi melihat San Sheng Group, aku jadi tenang. Kenapa? Karena mereka benar-benar bekerja dengan hati. Proyek ini aku percayakan kepada mereka. Hari ini aku datang bukan mewakili asosiasi. Aku hanya mewakili diriku sendiri. Seorang warga asli Rongcheng yang ingin bilang kedua perusahaan ini, tolong gunakan semua kecerdasan kalian. Jujur dengan hati nurani kalian. Untuk warga Rongcheng, ciptakanlah sesuatu yang sepadan dengan Sanfang Qisiang. Karya yang bisa dikenang sepanjang masa. Mewujudkan kehidupan yang sempurna. Pacar impianmu kembali. Prinsip langsung hilang. Mau kasih uang ke orang lain ya? Tenang saja. Aku tahu batasnya. Paman, kamu kenal Baigang seperti apa? Saya tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Berbisnis harus sesuai aturan. Kamu tidak boleh terlalu emosional. Pemasaran Taman Wenjin itu kontrak 3 juta. Paman, Anda melihat saya berkembang langkah demi langkah, bukan? Di dunia ini, selama saya menginginkan sesuatu, kapan saya pernah menyerah? Tahun-tahun di Australia,
Saya mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Kebaikan saya padanya membuat saya iri pada diri sendiri. Akhirnya apa yang dia berikan pada saya? Tidak ada apa-apa dia Ye Manling. Akhirnya dia menikah dengan Mark, sekarang kesempatan saya datang. Kali ini dia yang datang pada saya akan mendapatkan orang dan uang. 3 juta ini hanya modal awal. Kamu cukup rakus. Saya akan melihat bagaimana kamu memasukkan uang keluarga Ye ke kantongmu. Paman. Anda akan melihatnya. Mama papa kenapa dia? Ayahmu pergi ke tempat yang jauh. Apakah papa tidak bisa pulang? Anak baik, jangan tanya lagi. Mulai hari ini kamu akan memakai marga Bai. Tapi kamu harus ingat keluarga marga Ye. Mereka yang membuat ayahmu tidak bisa pulang. Saya tidak mau pakai marga Bai. Saya mau papa-papa. Silakan masuk. Apa ini? Kue yang Anda pesan. Saya tidak pesan. Saya yang menyiapkan untukmu. Makanan manis bisa membuat rileks. Ini dari toko kue terbaik di Shanghai. Saya pesan untukmu. Sebagai ucapan selamat atas resmi bergabungmu. Oh, ada lagi. Rencana pemasaran awal Taman Wenjin. Silakan dilihat. Apa yang kamu mau, Manajer Yuan? Saya tahu di sekitar sini, ada restoran barat yang sangat bagus. Bisa kita makan siang bersama. Maaf. Saya tidak pernah makan siang berdua dengan bawahan. Saya masih ada urusan. Silakan keluar, terima kasih untuk kuenya. Pria-pria yang kutemui setelah kembali satu persatu tidak bisa diandalkan. Xiao Meng, kemana kamu pergi? Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja tanpa kabar, bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mencarimu? Selama ini aku hidup di dunianya sendiri, mengabaikan perasaanmu. Kamu hanya ingin kehidupan yang tenang. Tetapi aku selalu menghindari tanggung jawab, bahkan permintaan kecil ini tidak bisa kupenuhi. Sekarang aku tahu aku salah. Maafkan aku Xiao Meng. Kumohon kembalilah. Kembali ke sisiku. Berikan aku kesempatan lagi, untuk membuatmu bahagia. Aliang, aku pergi. Ketika aku melangkah keluar dari pintu ini, masa lalu kita sudah berakhir. Kita hidup bersama selama 2 tahun. Tapi hati kita semakin menjauh. Ini bukan salahmu. Kamu sangat berbakat. Hidupmu akan indah seperti mawar yang mekar. Ini salahku. Aku seharusnya tidak memaksamu. Memaksamu mencari pekerjaan dan membeli rumah. Aku seharusnya tidak membiarkan mawarmu terkotori oleh bumbu dapur. Tapi aku hanya seorang gadis biasa. Aku hanya ingin rasa aman yang nyata. Jadi kamu menikah dengan Kalung atau denganku? Kalung bukan berarti uang. Itu hanya sebuah sikap. Aku tahu ini membuatmu lelah dan kesal. Manisnya cinta pertama berubah menjadi pertengkaran tanpa henti. Jadi aku memilih untuk pergi. Mencari kehidupan yang kuinginkan. Jangan mencariku. Jangan terlalu sedih.
Semuanya akan berlalu. Semoga kamu juga menemukan cinta sejatimu. Ini contoh koran dari Rongcheng. Perusahaan kita benar-benar besar hati. Apa yang terjadi? 10.000 yuan untuk satu ide kreatif. Kampanye kreatif tetangga lama San Fang Qixiang. Yuan Rong, kamu keterlaluan. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang terjadi? Saya sudah bilang bonus ini saya setujui hanya 20.000. Sisanya saya bayar sendiri. Nanti saya akan mentransfer uangnya ke bagian keuangan. Kenapa kamu begitu? Saya kasih tahu. Saya Yuan Rong bekerja dengan 6 kata. Wanita-wanita. Yang satu lagi. Masih wanita. Saya ingin membuatmu terkesan padaku. Ini tiket pertunjukan berkuda kerajaan Inggris. Sangat sulit didapat. Apakah saya beruntung untuk menikmatinya bersamamu? Katanya kamu suka berkuda. Kenapa kamu mengajak saya menonton ini? Hari ini hari Kiksi. Apa kamu tidak ingin bahagia? Kamu cukup mengenal saya. Saya cukup serius. Lalu kamu tahu memberi hadiah di hari Valentine. Berarti apa? Tentu saja saya mengerti saya sedang mengejarmu. Manajer Yuan. Kamu tahu kita atasan dan bawahan. Dan perusahaan melarang hubungan asmara internal. Kamu masih begitu. Kamu terlihat sangat marah. Tapi matamu mengkhianati hatimu. Saya bisa membaca hatimu karena saya mengerti kamu. Kamu terus berusaha meyakinkan dirimu. Kamu adalah wanita kuat. Kamu ingin menang TAPI sebenarnya. Kamu tidak perlu sebagai lelah. Wanita harus dimanja. Perlahan kamu akan menyadari. Apa yang kamu sebut prestasi sebenarnya tidak ada artinya. Apa yang saya inginkan Adalah sensasi. Adalah petualangan. Yuan Rong, saya kasih tahu kamu bodoh yang sok pintar. Kamu terlalu arogan. Kamu pikir kamu mengerti wanita. Saya lihat kamu sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Saya peringatkan kamu sekarang. Jika kamu terus mengganggu saya seperti ini, saya akan membuatmu segera berkemas dan pergi, Yuan Rong. Kamu suka menebak pikiran orang. Mendingan jangan kerja saja. Pergi ke jalan untuk meramal nasib orang. Saya suka petualangan. Benar, kamu benar. Tapi apa hubungannya denganmu? Maaf, saya ada acara malam ini. Kamu pergi sendiri saja. Tidak ada lagi contoh berikutnya. Kamu harus jujur. Kalau tidak, siap-siap saja buka lapak di jalan. Saya lulusan Cambridge yang terhormat, kamu suruh saya meramal. Tampaknya tinggal di bawah atap orang tidak bisa. Saya harus punya perusahaan sendiri. M. Aliang. Bangun. Minum terus sampai jadi apa? Kamu tidak berguna, lihat aku memukulmu. Kamu bangun. Halo, 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 halo. Halo, apa? Nenek Yan, kamu menopause ya pagi-pagi sudah memukul orang. Aku memukulmu untuk ayahmu yang sudah meninggal. Hanya putus cinta saja. Lihat kamu yang tidak berguna, siapa yang mau menyukaimu? Kemari. Nenek Yan pukullah sampai senang. Dulu ayahmu tidak punya permintaan lain. Hanya berharap kamu tumbuh menjadi pria sejati. Cepat bangun, sudah bau. Mandi dan ganti baju.
Tidak perlu. Kemari. Hadiah kreatif 100.000. Nenek Yan. 100.000 ini untukmu, aku tambahkan lagi. Kita cicil rumah kejar Xiaomengmu kembali. Mau kemana kamu? Aku mau mandi. Xiaomeng, besok aku ke Shanghai. Aku pasti menang hadiahnya, mengejarmu kembali. Sobat tidak apa-apa. Sobat-sobat maaf ya. Aku juga tidak melihat. Mau ke rumah sakit lihat. Tidak perlu. Ayo lihat saja, tidak perlu. Silakan masuk. Duduklah. Kreasi jelek ini. Mana ada yang bernilai 100.000 yuan? Memang tidak terlalu bagus Nona Ye, ada maksud tersembunyi ya. Di sini ada 80.000 yuan milikku. Kalau kamu tidak senang, aku bisa keluarkan 20.000 itu juga. Pergi ke bagian keuangan untuk ambil uangnya. Uang apa? Sudah aku beritahu keuangan, 80.000 yuan akan dikembalikan padamu. Biar aku pergi. Aku tidak sepelit yang kamu pikirkan. Pergilah. Ngapain diam tunggu makan malam ya? Halo Bu Zhang. Apa rumah sakit mana? Maaf ya. Oh, kamu ya bajingan. Ia orang brengsek, ngapain ke sini? Di sini tidak bisa operasi plastik. Ngapain? Ngapain, apa kamu yang menghalangi jalan? Minggir. Kamu minggir dong, kamu kerasin suara. Kamu minggir. Minggir, kamu pergi makan tai sana. Kamu. Sepertinya kamu sudah makan. Silakan masuk. Pak Yuan, tuan ini datang untuk mengirim karya. Bukannya sudah tutup ya? Halo.
Aku terbang dari Rongcheng untuk datang ke sini. Meskipun kamu terbang dari California, aku hanya bisa bilang maaf. Aturan adalah aturan. Belum lihat barangnya sudah usir aku. Kamu bukan bodoh ya pasti gila. Orang lain malah minta lihat. Aku saja tidak tega kasih. Kamu keluar dulu. Baik, Ma Liang. halo Pak Ye. Nona Ye. Barang ini menurutku bernilai 100.000 yuan. Bukannya sudah tutup ya, bagaimana kerjamu? Lihat saja dong, menurutku ini cukup bagus. Ini miliknya. Betul, namanya Ma Liang. Benarkah? Kenapa lagi si sialan ini? Sudah selesai. Sangat buruk. Nona Ye. Apa yang kamu lakukan? Ini bos saya. Bos, halo. Halo, halo, halo. Tadi di rumah sakit saya buru-buru mengirimkan tulisan. Jadi tolong lihatlah. Kalau tidak kamu akan menyesal. Saya tidak akan menyesal. Desain preman kecil seperti apa? Apa ini? Kalau saya tahu perusahaan ini milikmu, saya pasti tidak akan datang. Ma Liang, kenapa Ma Liang? Dia sedang tidak mood. Bisakah kamu menunggu sebentar, saya akan mencoba membujuknya. Kamu senang jadi anjing peliharaan, saya tidak punya waktu. Cepat hapus email di kotak masuk. Kalau tidak saya akan melaporkanmu. Ma Liang. Saya sudah punya konsep berdasarkan idenya. Dengan konsep ini, saya yakin 90% bisa menang. Maaf, keputusan sudah dibuat, saya tidak ingin membahasnya lagi. Jangan terlalu impulsif, oke? Apa yang disebut impulsif? Saya tidak menggunakan ide preman kecil. Apakah ini yang disebut impulsif? Tapi kamu sama sekali tidak benar-benar melihatnya. Saya tidak ingin melihatnya. Baik. Saya tidak peduli apapun masalah antara kalian. Tapi saya katakan padamu, saya profesional. Idenya ini benar-benar bisa membuat kita memenangkan tender ini. Kamu harus percaya pada penilaian saya. Saya lebih baik kalah dalam tender daripada menggunakan idenya. Kamu merugikan kepentingan perusahaan. Ini perusahaan saya. Perusahaan adalah milik semua orang. Mengapa? Karena kamu merugikan kepentingan semua orang. Katakanlah. Yuan Rong, saya ingatkan kamu. Kamu tidak berhak berbicara dengan saya seperti ini. Dan saya adalah manajer umum. Kamu hanya wakil. Kamu harus mengerti posisimu. Kamu benar-benar menganggap dirimu ratu. Selain nama keluarga Ye, apalagi yang kamu punya? Emosi itu rendah. Diam, wakil manajer. Tidak bisa begini terus, tidak boleh.
Datang. Aliang. Kenapa suasana hati tidak baik? Terkena pukulan. Anak ini Anak ini ada apa yang tidak senang katakan saja. Biar kakek juga senang. Jangan lari. Anak ini. Kamu bilang kamu sampai segitunya. Siapa yang belum pernah kena pukulan, tidak takut ditertawakan orang. Kamu kena pukulan itu 50 tahun yang lalu. Saya kemarin bisa dibandingkan. Kamu bilang penderitaanmu ini dibandingkan dengan ayahmu. Itu apa? Dia pernah dipenjara, kamu pernah. Dia pernah kena pisau, kamu pernah. Dia pernah dicampakkan wanita, kamu. Sekarang kamu juga punya. Dia tetap hidup dengan baik. Apa ini? Ini easel yang dulu dipakai ayahmu. Kamu pegang ini. Meskipun harus melukis di jalanan. Asal kamu mau berusaha. Kamu tetap kuda yang tangguh. Terima kasih kakek. Belakangan ini bisnis Y mengalami masalah. Kontrak 3 juta di Rongcheng ini sangat penting untuk perusahaan. Apakah saya terlalu impulsif hari ini? Mungkin saya harus melihat ide Aliang. Paman Wang. Kamu datang. Ayahmu sakit hari ini. Karena masalah pabrik cetak. Apa? Saat mau menandatangani perjanjian transfer dia sakit. Hatinya masih tidak rela. Halo, Halo Pak Bai, tidak ada. Nona Yaya Baigang sedang mandi. Ada apa? Tidak ada. Nanti saya suruh dia menghubungi kamu. Tidak usah. Saya cari dia untuk urusan perusahaan. Nanti kalau ada waktu aku akan hubungi dia lagi. Terima kasih. Baiklah, sampai jumpa.
Bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana kamu punya kunci rumah kami? Kamu datang untuk apa? Apa ada yang menelepon aku? Aku tidak tahu kakak, aku mau ke kamar mandi dulu. Ye Menling ternyata dia. Tidak mungkin preman kecil itu bisa membuat sesuatu yang begitu indah. Tolong cek penerbangan ke Rongcheng besok. Kakak, Kamu sebenarnya datang untuk apa? kamu lupa, pagi ini kamu suruh aku ambil laporan keuangan. Aku datang untuk mengembalikan kunci. Lupa benar-benar lupa hari ini, aku sibuk sampai kacau. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Sudah larut, kamu cepat pulang saja. Aku suruh sopir segera mengantarmu pulang. Kakak, kenapa buru-buru, biarkan aku duduk sebentar lagi. Bukan sudah terlalu malam, aku juga mau istirahat. Hari ini aku sangat lelah. Kakak, kamu terlihat sangat seksi. Jangan ngomong sembarangan, perhatikan batas. Aku kasih tahu Lina dari sudut pandangku. Kamu adalah rekan kerjaku, teman baikku, bahkan adikku. Aku kasih tahu, ayahmu bagiku adalah orang yang lebih tua. Atasanku bahkan penyelamatku, jadi aku menghormatinya dan juga menghormatimu. Maka tolong kamu juga menghormatiku, menghormati istirahatku. Sekarang tolong pergi, baik? Jangan buru-buru, jangan usir aku. Aku tidak akan memakanmu. Benar, aku menyukaimu. Apa yang kurang baik dariku kamu kasih tahu. Aku bisa berubah baik. Jangan adik-adik baik. Hari ini aku benar-benar tidak enak badan. Kita bicara lain kali. Aku mohon, aku mohon. Kakak, apa kamu tidak menyukaiku lagi? Lina, kamu ini kenapa? Kakak, Lina, ini tidak baik, aku kasih tahu kamu ini sangat. ayo. Kakak, Lina, apa kamu di? Apa yang kamu taruh di gelas ini? Yulina, aku tanya kamu. Apa kamu taruh sesuatu di gelasku? aku tidak. Kamu bohong, jujur saja. Lepaskan aku. Kakak. Kakak, kenapa kamu? Kakak, buka pintunya. Masih ingat Ye Menling ya? Wanita yang sudah bercerai. Apa bagusnya? Kakak. Kakak, buka pintunya. Kakak, kamu baik-baik saja. Kamu gimana? Pergi. Ye Menling. Kamu akan jadi milikku suatu hari nanti. Kalau kamu ganggu aku lagi, aku akan langsung suruh kamu pergi. Kamu suka menebak pikiran orang kan? Mending jangan kerja. Pergi ke jalan aja, buka jasa ramal. Diam aja, mau makan malam ya? Pergi. Kamu merugikan perusahaan. Ini perusahaan aku. Perusahaan milik semua orang. Kenapa? Karena kamu satu orang merugikan semua orang. Bilang. Yuanong, aku ingatkan kamu. Kamu tidak berhak bicara seperti itu sama aku. Karena aku yang jadi YM, kamu cuma wakil. Kamu harus tahu posisi kamu, aku YM. Aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku. Jangan kamu urus. Kamu anggap diri kamu ratu ya? Terlalu emosional, rendah. Diam, wakil manajer.
Tempat ini tidak bisa dipertahankan. Sepertinya waktunya aku merencanakan sesuatu untuk diriku sendiri. Silakan masuk. Tender Wenjin Garden dimajukan. Dimajukan. Aku cuma mau kasih tahu kamu, fokus aja ke tender ini. Aku tidak mau ada masalah apa-apa, kamu paham? Tidak bisa. Kamu bilang apa? Ada masalah di rumah saya. Saya ingin meminta satu atau dua hari saya perlu kembali ke Beijing. Serius sekali sampai harus kembali ke Beijing. Baru tahu setelah kembali. Lalu bagaimana dengan tender itu? Jangan khawatir Ratu, saya sudah punya rencana, tidak akan terlambat. Baiklah kalau begitu, saya beri kamu 36 jam dimulai dari sekarang. Boleh saja. Yuan Rong, apapun yang kamu pikirkan. Saya harap kamu bisa fokus. Berikan yang terbaik untuk hal ini, jangan terus melamun. Tidak baik untukmu maupun perusahaan. Selain itu, masalah M. Aliang yang mengirimkan tulisan itu. Saya terlalu impulsif, maaf. "36 jam. Tambah 12 jam lagi. Saya akan membuatmu menangis." Rongcheng, saya datang. Hei, saya sudah sampai di Sanfang Qisiang. Bagus, di mana saya menunggumu. Berdiri di depan toko bakso. Hei, apa saya melakukan kesalahan saya akan berubah? Bukankah kamu suka sup? Saya sudah mulai belajar membuat Buddha Jumps over the wall. Benarkah? Hei. Hati-hati di jalan. Pergi sana kau. Jangan marah-marah dengan barang bukan beli pakai uangnya. Non, kamu belum kembaliannya. Lihat nih, saya sudah siapkan uang kecil. Barusan saya bilang saya cuma punya 100. Kamu bilang bisa kembalikan. Sudah lama sekali, siapa yang ingat? Sikapmu bagaimana sih? Sikap saya bagaimana? Jangan-jangan kamu yang salah ingat. Kamu ini laki-laki, kenapa marah-marah? Cuma bisa marah. Yuan Rong. Iya, kamu kerja di mana kok cepat sekali sampai sini? Sama seperti dulu di museum. Semakin ganteng aja. Kalian kenalan di sini ya? Kinyan kenalkan dong sama nenek bakso. Oh iya, lupa. Nenek Yan ini Yuan Rong, teman kecil saya. Dia juga orang dari Sanfang Qisiang kita. Yuan Rong adalah elit yang kembali dari luar negeri, bisnisnya sangat besar. Terlalu berlebihan Nenek Yan. Halo Nenek Yan. Senang bertemu denganmu. Halo. Daging pangsit buatan Nenek Yan sangat enak, aku sudah mencobanya, benar-benar enak. Kamu datang untuk apa? Orang itu besok sudah kembali ke Shanghai. Mencari siapa? Apakah kamu mengenal seseorang bernama M. Aliang? Kamu mencarinya? Kamu mengenalnya? Ya, aku mengenalnya. Kalau begitu bagus sekali, cepat bantu aku menemukannya. Sudah telepon dia? Sudah menelepon tapi tidak diangkat, dia sedang bersembunyi. Sepertinya dia bersembunyi lagi sendirian. Ayo, aku akan membawamu menemukannya. Bagus sekali, tadi sangka kamu mengenalnya, sungguh bagus. Bagaimana hasil pertimbanganmu? Mempertimbangkan apa? Menandatangani kontrak denganku. Ah, jangan harap. Ada lebih dari 30 perusahaan yang menginginkanku sekarang. Aku akan bekerja dengan siapapun yang memberikan uang lebih sesederhana itu. Kalau memang seperti itu tentu saja baik. Tapi aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Perusahaan yang ingin aku dirikan bukanlah perusahaan yang hanya ingin mencari uang, melainkan perusahaan yang dapat membuat Sanfang Qisiang menjadi lebih baik. Apa maksudmu? Aku juga lahir di Sanfang Qisiang sama seperti kamu. Kalau tidak mengerti, mari bicara soal uang. Kalau begitu sebutkan hargamu. 20.000 yuan sebagai gaji bulanan setelah pajak. Aku baru saja memulai, paling banyak aku bisa memberimu 10.000. Aku bisa memberimu 10% saham kering. Tanpa uang bagaimana bisa mendirikan perusahaan? Aku hanya ingin menunjukkan ketulusanku. Aku sangat menghargaimu dengan bakatmu. Mendapatkan gaji 20.000 yuan per bulan tidak berlebihan. Aku percaya seiring perkembangan usaha kita, kamu akan segera melampaui tujuanmu. Aku percaya bahwa orang berbakat sepertimu tidak hanya bekerja demi uang, jadi tenang saja. Aku akan memberimu sebuah platform yang sepenuhnya memungkinkanmu mengekspresikan kemampuanmu. Aku jamin kamu bisa 100%.
Menampilkan semua bakatmu. Atasan Yemyu Yemenling, oh bukan. Apakah itu si Barbar Kijang? Apakah dia sangat tidak menganggapmu sebagai manusia? Apakah kamu sangat membencinya? Benar kamu tidak membencinya? Dia memperlakukanmu seperti anjing. Aku melakukan ini bukan hanya untukku, tapi terutama untukmu. Kamu tidak ingin membalas dendam? Cara terbaik untuk mengalahkan wanita kuat adalah di dunia bisnis. Kamu punya ide, aku yang mengelola. Aliang kemenangan semudah itu. Mengerti? Kata-katamu bagus, aku memang sedikit tertarik. Tapi masih tergantung keberuntungan. Ayo, kamu bisa main apa? Blackjack. Kalau begitu blackjack saja, ayo. APA maksudnya? Kalau kamu menang, aku akan bekerja sama denganmu. Sesederhana itu. Ide bagus. Tidak kaku, aku memang tidak salah memilihmu. Kakak, tunjukkan kemampuanmu dan menangkan aku. Kasih sedikit uang untuk bantu aku. Tidak mungkin. Lihat, kamu begitu pesimis. Aku main blackjack belum pernah kalah sejak awal. Surga membantumu. Terima kasih ya. Tidak perlu absen jam kerja fleksibel. Aku yang menentukan dalam hal kreativitas ya. Setiap tahun 1 bulan cuti berbayar. Yang paling penting, setiap tahun gaji bulanan disesuaikan. Berdasarkan dasar tahun sebelumnya digandakan. Anggap saja kamu setuju. Tidak mungkin. Kamu tidak percaya pada perusahaan ini, buat apa lagi? Aku pergi. Gaji sebulan Rp10.000, sebelum pajak termasuk 3 asuransi. Bercanda ya? Aku akan mengatur pekerjaan pertamamu. Beri nama yang bagus untuk perusahaan kita. Nama apa saja, kamu tinggal ambil satu. Ambil apa saja, namanya apa saja. Blackjack, nama yang bagus. Anak nakal ternyata begitu. 3 gang 7 lorong 3721. Nama yang bagus. Selamat bekerja sama secara resmi. Selamat. Bagus, aku sangat puas, aku bisa segera menandatangani kontrak denganmu. Aku ingin pindah besok, tolong bersihkan sedikit, oke? Terima kasih, sampai jumpa. Hei Menir Yuan, sudah 20 jam. Aku sudah selesai di sini. Tender besok dimulai, kamu bisa datang. Tidak masalah, aku akan langsung terbang ke Rongcheng. Ini bisa menghemat waktu. Sekarang adalah momen krusial, jangan sampai kamu gagal. Aku mengerti, sampai jumpa besok, Ratu. Aliang. Aku datang khusus untuk minta maaf. Si rusa liar ya, katakan. Aku dengar serius ya. Lihat ini. Apa ini? Ini adalah bukti ketulusanku. Kamu lihat baik-baik. Kamu kasih aku nomor rekening dulu. Hari ini aku bayar kamu 50.000. 50.000 lainnya asal kasus kita menang. Langsung aku bayar. Sekarang bisa tanda tangan. Tanda tangan apa kamu? Kamu bodoh ya? Kamu bilang apa? Belasan juta aja bilang ketulusan.
Kamu mau aku gimana? Ambil. Hei, kamu berhenti. Kamu muter-muter apa? Membungkuk aja susah. Aku gak akan membungkuk untuk preman. Pergi sana, kamu ingat ya. Lubang itu kamu yang gali, jangan salahkan aku. Lubang apa? Kamu mau tahu? Lubang buat kubur kamu. Aku sudah janji sama orang. Besok kamu akan lihat. Tunggu saja. Anak bandel kamu memang keras. Sampai jumpa besok. Sudah siap semua. Tenang aja, tidak masalah. Kalau tidak menang gimana? Kalau kasus ini tidak menang, aku akan mengundurkan diri. Semangat ya, Manajer Yuan. Halo, ini urutan penampilan hari ini. Kamu yang pertama tampil. Terima kasih. Lihatlah. Baik, terima kasih. Mau lihat. Terima kasih. Bagaimana perasaanmu, Gugu? Setelah lelang selesai, aku traktir kamu kopi. Kalau kamu belum resign. Hei, sampai mana? Di jalan. Kreasimu sudah siap. Tenang, sebentar lagi ketemu Dadah. Tuan-tuan, 2 menit lagi. Lelang hari ini akan segera dimulai. Silakan bersiap-siap. Masuk sesuai urutan acara. Karena hari ini unitnya banyak. Waktu presentasi setiap unit harap dikontrol dalam 10 menit. Terima kasih. Nona ya, Pak Bai memanggilmu masuk. Oh baiklah. Aku pergi dulu. Tenang.
Xiao Meng, dengarkan aku. Kamu ngapain? Kamu Ma Liang. Kamu sebenarnya pergi kemana, dia siapa? Lin Z, bosku. Aku sudah bilang semua di surat. Harap kamu menghormati pilihanku. Xiao Meng, pilihanmu. Kamu mau aku hormati orang tua ini? Ma, tolong bicara yang sopan. Kamu ngomong apa aku nggak masalah. Tapi kamu bikin Xiao Meng malu, ini nggak baik. Xiao Meng. Kamu gila ya? Orang ini punya apa? Dia cuma punya uang, apa lagi? Dia bisa jadi bapakmu, kamu tahu nggak? Kamu brengsek. Xiao Meng. Ma Liang, tolong hormati dia. Xiao Meng, ayo pergi. Lin Z, kamu pergi dulu, aku mau ngomong sama dia.